Sudah Ya, berapa yang terpantau ya? 24, Pak Elvin. Teman-teman yang lain masih mencoba untuk login. Kita tunggu beberapa saat sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai nanti akan saya sampaikan dulu beberapa informasi pada pelaksanaan webinar nanti. Ketika narasumber dalam hal ini Mas Elvin menyampaikan materi, kita nonaktifkan mikrofon, ya, agar suara Pak Elvin bisa kita dengar dengan jelas, ya. Terus nanti ketika ada sesi tanya jawab, nanti panjenengan bisa melambaikan tangan dulu, raise hand dulu. Ada ikon telapak tangan itu bisa panjenengan klik, nanti akan muncul tanda kalau jenengan mau mengajukan pertanyaan atau merespon. Atau jika panjenengan tidak bisa menggunakan mikrofon, panjenengan nanti juga bisa bertanya melalui kolom chatting yang ada tulisannya kotak semacam surat itu, semacam pesan itulah, itu dipakai untuk mengirimkan pesan teks. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya informasikan biar kita bisa fokus mendengar yang disampaikan Pak Elvin, kita mikrofon kita nonaktifkan selama narasumber menyampaikan materi. Kemudian nanti pada saat tanya jawab panjenengan bisa raise hand dulu, terus setelah nanti dipanggil panjenengan bisa mulai mengajukan pertanyaan, atau panjenengan juga bisa menyampaikan komentar, pertanyaan, tanggapan dan sebagainya melalui kolom chatting itu. Gitu ya rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan MGP Bahasa Indonesia Kabupaten Jepara. Kita mulai acara pada siang hari ini. Pak Elvin juga tampaknya sudah siap, Bapak Ibu guru juga sudah siap. Kita mulai acara pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah. Pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual melalui Microsoft Teams untuk bersama-sama mengikuti webinar tentang video kreator atau menciptakan menjadi kreator pembelajaran menggunakan aplikasi Loom yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak M. Elvin Nur dari SMA Negeri 1 Jepara. Sedikit cerita Bapak Ibu, Pak Elvin ini guru TIK di SMA Negeri 1 Jepara yang sebelumnya pernah mengajar di SMA Nalum Sari pada tahun 2006 sampai 2009. Dan sekarang mulai 2009 sampai sekarang Pak Elvin di SMA Negeri 1 Jepara, dan beliau juga termasuk salah satu anggota Microsoft inovator ekspor, ya, edukator ekspor yang terpilih di antara sekian guru untuk menjadi guru pembelajar, guru inovatif yang ditugaskan oleh Microsoft. Dan pada kesempatan ini beliau juga termasuk sahabat rumah belajar 2009 dan 2020. Nah, pada kesempatan siang hari ini Pak Elvin akan berbagi ilmu kaitannya dengan penyiapan bahan ajar, pembuatan bahan ajar sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Kiranya itu saja pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Sebelum acara kita mulai, biar acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat serta berkah untuk kita semua, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Muslim dan yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna ratu mundur sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk acara yang berikutnya, paparan yang akan disampaikan oleh Pak Elvin
Nur. Untuk itu kepada yang terhormat Pak Mem Elvi Nur, saya persilahkan. Loh, langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. semua. Saya coba share screen nih Pak. Apakah sudah kelihatan? Belum, Mbak. Oke, Belum. sudah tampil di saya. Di saya belum. Oke, mungkin proses loading, Pak. Iya, mungkin loading. Oke. Suaranya jelas? Jelas, Pak. Baik. Yang saya hormati teman-teman, Ibu Bapak Guru Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Jepara. Terima kasih atas waktu yang disediakan kepada kami dalam rangka untuk berbagi pengalaman, terutama pada hari ini. Saya sebagai sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020, seperti yang tadi disampaikan Mas Moderator, memiliki tugas diantaranya mensosialisasikan portal rumah belajar. Ini portal milik kementerian, sehingga wajib kita sendiri yang menggunakan, gitu ya. Menggunakan dan tentu saja berkontribusi untuk mengisi konten-kontennya. Dalam kesempatan siang ini, saya juga akan manfaatkan sesi pengayaan ini dengan materi lain, tapi nanti yang masih memiliki kaitannya dengan pengayaan sumber belajar, terutama yaitu menjadi kreator video ajar berbekal Loom. Sebelumnya saya perlu menyampaikan ada beberapa isu penting saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi ini. Ini disclaimer-nya untuk sekolah kami ya. Barangkali ada Ibu Bapak Guru yang mengalami kendala atau yang berkaitan dengan isu ini, barangkali kebetulan saja. Yang pertama itu adalah tersedianya LMS atau Learning Management System yang lengkap dan mudah digunakan. Jadi dua-duanya itu penting, lengkap dan mudah. Katakanlah untuk apa LMS yang lengkap tapi susah digunakan. Tapi juga bagaimana kalau LMS itu mudah digunakan tetapi fitur-fiturnya tidak sesuai yang kita butuhkan, itu juga akan menjadi masalah dalam pembelajaran jarak jauh saat-saat seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah tentang konten pembelajaran yang harus tersedia. Barangkali ini di awal-awal itu akan telah menjadi kendala ya, terutama bagi Ibu Bapak Guru yang biasanya kita menggunakan konten pembelajaran yang konvensional, artinya kita bawa ke ruang-ruang fisik di kelas-kelas. Tetapi tentu saja pada saat PJJ ini kontennya harus berupa digital sehingga mudah untuk di-deliver ke kelas-kelas, ke anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang tools pembuatan konten yang mudah digunakan, mudah untuk membuatnya. Ini penting karena di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Agak lama ya. Sebelum ini oke, ini. Jadi nantinya makin mudah tools untuk membuat video pembelajaran, akan makin banyak membuat guru itu bisa membuat video ajar, dan tentu saja akan makin banyak kontribusinya ke sumber belajar. Jadi sumber belajar ini adalah salah satu
fitur yang dimiliki oleh portal Rumah Belajar yang di sana berisi konten-konten video maupun multimedia pembelajaran. Nanti akan saya sampaikan juga. Nah, di Rumah Belajar itu 2 isu penting tadi itu sudah sudah dipenuhi. Sudah memiliki LMS yaitu kelas maya. Sudah memiliki konten pembelajaran yaitu di sumber belajar. Nah, sekarang tinggal ada satu masalah lagi yaitu bagaimana cara mendapatkan tools membuat video yang mudah. Nah, yang ini salah satu aplikasi yang mudah tersebut akan kita praktekkan, akan saya sampaikan, yaitu Loom. Jadi Loom merupakan aplikasi perekam layar atau screen recorder paling tidak yang memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertama, Loom dapat diakses melalui Chrome. Jadi berupa add-ons atau extensions. Cukup menggunakan Chrome kita sudah bisa merekam layar. Yang kedua, kita bisa merekam layar sekaligus webcam kita, kamera kita, sehingga wajah kita nanti akan bisa tampak. Yang ketiga, itu ada fitur trim. Trim itu memotong, menggunting, yang nanti memudahkan penyuntingan online. Jadi frame-frame atau area-area atau gambar-gambar yang tidak perlu kita bisa buang langsung menggunakan fitur trim ini tanpa menggunakan video editor lain. Yang keempat itu ada fitur call to action untuk referensi lanjutan. Kalau ibu bapak pernah, ya pasti sering ya nonton video-video yang ada di YouTube, itu ada button-button atau ada iklan-iklan, itu kalau diklik itu akan menuju ke laman-laman tertentu semacam itu. Jadi kita akan menggunakan atau memanfaatkan call to action ini untuk mengirimkan referensi lebih lanjut. Pak Aziz, apakah tampilan saya kelihatan? Belum. Ini balik ke tampilan layar, Pak. Tampilan profil. Tampilan profil ya. Sebentar. Seperti ini? Belum. Belum ya, sebentar. Tadi saya menjelaskan ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini setelah ini langsung saya akan menuju ke demo. Jadi sekarang saya akan share screen. Nah, sekarang saya akan buka browser, kita akan langsung praktekkan. Kelihatan ya, ini layar Chrome saya, Pak Aziz dan teman-teman. Oke, baik. Sebelum ke Loom, tentu saya akan menjelaskan tadi yang karena ini yang utama nanti adalah kontribusi ke portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Tampilannya seperti ini. Ini halaman muka, fitur-fitur yang saya sebutkan paling tidak 2 tadi, kelas maya dan sumber belajar, dapat diakses di sini juga. Kelas maya itu LMS-nya. Sedangkan yang sumber belajar itu adalah isi fitur Rumah Belajar yang berisi konten-konten video belajar, video pembelajaran dan multimedia yang ada di web ini dan sekaligus audio. Nah, saya berharap, dan ini pesan dari Pusdatin Kementerian, Ibu Bapak itu akan berkontribusi untuk mengisi konten-konten di sini. Dan juga tidak hanya berkontribusi tetapi menggunakan. Jadi konten-konten ini sudah banyak. Bagi Ibu Bapak yang katakanlah belum siap konten pembelajaran untuk siswa, tinggal mengambil dari sini. Caranya cukup mudah, kita tinggal masuk menggunakan akun Google saja yang paling gampang.
sebab semua orang memiliki. Saya akan coba masuk. Nah, kebetulan saya menggunakan akun Gmail yang sudah ada di Chrome ini. Nah, contoh bagaimana mengakses mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA, Bapak tinggal klik ya garis 3 di kiri atas itu, lalu pilih yang SMA ya. Kemudian pilih yang bahasa Indonesia. Ya. Seperti ini. Ibu Bapak tinggal saat ini yang bahasa Indonesia baru ya, baru 18. Makanya ini Pusdatin Kementerian berharap Ibu Bapak turut mengisi konten-konten ini. Katakanlah Pak Azai yang sering membuat video pembelajaran yang kemudian diunggah di YouTube, unggah di sini juga Pak Azai gitu ya. Meskipun ini nggak ada monetize-nya gitu, tapi manfaatnya tentu sama saya kira ya. Dan ini kan memperkaya apa namanya, manfaatnya nanti pasti akan kembali ke siswa kita. Jadi kita tinggal klik misalnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin bagikan video ini ke siswa atau teman guru yang lain, kita tinggal klik bagikan, lalu kita bisa paste ke WhatsApp atau ke Twitter dan seterusnya. Seperti itu. Ya, seperti membagikan tautan yang lain saya kira ya. Baik, selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara mengakses Loom. Tadi saya sebutkan bahwa Loom itu bisa diakses hanya menggunakan browser Chrome. Tetapi sebenarnya ada beberapa versi ya di Loom ini. Ada versi di Chrome, kemudian versi desktop, ada juga versi mobile apps. Tapi saat ini baru tersedia yang versi untuk iOS, yang untuk Android baru dikembangkan. Caranya kita tinggal klik di titik 3 itu paling kanan, lalu More Tools, kemudian Extensions. Kita klik Extension, lalu pilih yang atau klik Chrome Web Store. Nah, kemudian kita ketikkan Loom itu LOOM, kemudian Enter. Nah, di sini akan ditampilkan hasil pencarian. Kita klik saja Loom for Chrome ini, kemudian Add to Chrome, lalu Add Extension untuk menambahkan extension Loom ke browser Chrome kita. Beberapa saat dia akan mendownload extensionnya dan nanti akan terlihat di tampilan paling ini kanan atas ini akan ada icon baru. Nah, seperti ini yang bentuknya seperti puzzle itu. Maka berarti Loom sudah masuk di sana. Nah, ini library yang sudah digunakan ini teman-teman, ini karena di komputer sekolahan ada banyak teman-teman yang menggunakan, ada Bu Ati, Bu Nino, saya sendiri gitu. Oke, ini bisa di-dismiss. Lalu bagaimana caranya memulai untuk merekam video? Kita bisa lakukan klik record a video seperti ini. Kemudian one click access. Nah, ada pesan seperti tadi itu. Kalau Ibu Bapak perhatikan di kiri bawah ini gunakan ini ya gambar Ibu Bapak, kemudian kita bisa perbesar ukuran kamera itu. Ini yang medium, kemudian ini yang besar. Dan kita bisa pindahkan, ya terlalu besar ya ini ya. Kita bisa pindahkan kamera ini ke tempat yang lain. Tergantung nanti area yang kosong yang kita inginkan. Kemudian kembali ke tampilan Loom ini. Masih kelihatan ya Pak Zai ya? Baik. Yang penting adalah ya, ini ada pilihan screen and camera, screen only, berarti layar saja nanti yang terekam,
atau kamera only. Kamera saja. Saya pilih yang screen and camera. Kemudian pilihannya itu ada full desktop, jadi seluruh di layar akan terekam atau hanya current tab. Kalau di browser itu hanya tab-tab tertentu. Kemudian pilihan recording setting ini juga penting. Mikrofon itu carilah yang, kalau barangkali punya beberapa device, pilihlah yang mikrofonnya itu yang ada indikator perekaman seperti ini ya. Kemudian juga kameranya juga tinggal pilih yang mana. Kebetulan saya siap 2, ini saya gunakan, yang tadi saya gunakan untuk Teams. Yang ini pilih yang integrated kamera atau yang jadi satu dengan PC. Bisa juga show advanced option, kita klik untuk pilihan-pilihan seperti flip kamera. Nah, ini berarti yang benar ya, berarti tulisannya nggak kebalik. Dan juga ada pilihan yang lain, recording countdown, itu berarti waktu akan memulai proses perekaman ada timernya gitu. Lalu bagaimana cara kita memulai materi ini? Sebelum ke start recording, saya akan coba buka ya, kita akan praktek sedikit. Saya akan menggunakan PowerPoint ya. Saya menjelaskan PowerPoint, kemudian nanti sambil menjelaskan, kemudian sambil kamera kita itu muncul. Oke, saya kembali ke ini, sudah siap. Kemudian saya klik start recording. Nah, kita diminta untuk memilih your entire screen atau yang lain tadi ya. Saya pilih ini, lalu klik share. Bentar. Oke, saya klik share. Oke, tadi kameranya ada di sini. Kemudian baik, saya menuju, ini sudah mulai ya proses rekamannya ini. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita saatnya mempelajari materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kali ini kita akan belajar tentang pokok bahasan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian jenis limbah itu ada 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian saya stop sharing. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat tadi, pada saat saya pindah ke PowerPoint, kameranya nggak ikut ya. Itu karena kita tidak menggunakan versi desktop yang free. Nanti akan saya sampaikan caranya bagaimana sih mendapatkan akun premium tapi tidak berbayar, tidak membayar gitu ya. Baik, setelah stop tadi itu kita akan langsung ditampilkan video yang sudah kita rekam. Hasilnya ini durasinya 29 detik. Yang pertama tentu kita bisa melakukan merename judul video ini, misalnya Loom latihan 1. Oke, setelah itu kita akan praktekkan bagaimana caranya trim, caranya memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Bapak tinggal klik trim. Oke, start trimming. Nah, ada tanda merah itu, kita akan, jadi yang merah itu nanti yang akan kita buang. Misalnya saya akan membuang tadi kan sekitar 29 atau 30 detik ya. Nah, yang bagian depan ini akan saya kasih tanda merah. Nah, seperti ini sehingga langsung ke PowerPoint-nya. Kalau sudah, kita klik remove. Lalu klik publish change. Sehingga nanti komputer akan melakukan pemotongan atau pengguntingan area yang tidak digunakan. Ibu Bapak, Loom ini berbasis online, jadi membutuhkan internet kalau kita ingin menggunakannya. Tetapi kelebihannya kita bisa lakukan langsung share dan lain-lain. Nah, ini hasil yang sudah terpotong. Ini kita bisa tampilkan dalam bentuk full screen. Nah, ini akan terlihat
areanya sudah durasinya sudah berkurang ya. Jadi dari 29 atau 30 menjadi 22 detik karena sudah saya lakukan trimming tadi. Kemudian tadi saya tulis juga fitur call to action. Jadi di sini ada call to action. Saya klik, kemudian saya akan isi misalnya klik for more. Jadi klik untuk lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk mengisikan URL yang kita inginkan. Mungkin blog kita, mungkin apa ya, mata YouTube kita, mungkin ya referensi yang lain. Saya akan coba tulis blog saya. Ya nanti kalau diklik akan menuju ke blog saya tersebut. Bisa memilih ini apa namanya pojokan kotaannya. Kalau sudah save, maka sekarang ada di ada klik for more di kanan atas tersebut. Sehingga kalau kita mainkan, kemudian kita klik ini, misalnya ini saya play lagi. Saya klik ini, klik for more, maka akan menuju ke URL tadi. Loh kok nggak bisa? Walah keliru tulisannya, typo ya, maaf. Teksnya typo, itu wong blogspot kok blog pesot gitu ya. Saya edit, oh iya ini keliru. Blog, nah seperti ini. Sehingga kalau diklik, ini klik for more, maka akan menuju ke URL tadi, ke blog saya. Nah seperti ini. Ini penting referensi-referensi seperti itu, referensi maya seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan distribusi video ini melalui tautan. Saya copy link dan saya akan taruh di kolom chat di Teams ya. Nanti Ibu Bapak bisa langsung akses. Sehingga keunggulannya ada di sini. Keunggulannya ada di sini, sehingga Ibu Bapak yang perlu membuat video ajar tetapi waktunya pendek, langsung saja buka Loom, menjelaskan ya, tentu dengan ada koneksi internet ya, menjelaskan langsung bagikan melalui WhatsApp atau melalui LMS Ibu Bapak, melalui Moodle, melalui Teams, Google Classroom dan lain-lain. Kemudian menariknya ini juga ada reaction ya, kemudian bisa, kalau Ibu Bapak nanti sudah membagikan ini, kita akan minta respons anak. Misalnya, wow, videonya pendek sekali gitu misalnya. Lalu post. Nah, sehingga ini tanda juga bahwa indikator bahwa siswa sudah menonton paling tidak ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya sedikit lanjutkan versi desktop, Pak Zai, atau kecepatan? Lumayan Pak. Monggo ya, rekan-rekan MBMI yang mau bertanya ke Pak Elvin, sekedar informasi ya untuk Bapak Ibu semuanya bahwa webinar ini atau percakapan meeting kita ini direkam, sehingga nanti apabila panjenengan telat info atau mungkin ada bagian yang terlewat begitu, nanti panjenengan bisa lihat sendiri, nanti linknya akan kami kirimkan atau Pak Elvin bagikan. Jadi misalnya lu mau piye yo, nah nanti jenengan bisa putar ulang lagi di rumah sambil ngomong dan mepeni kumbahan misalnya gitu. Monggo Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Monggo jenengan aktifkan mikrofonnya. Itu kelihatannya share-nya, nah. Ke-mute itu masih Pak Zai. Eunike. No. Mungkin dihidupkan dulu. Bentar Pak. Ya, oke ya, sudah saya perbolehkan untuk
mengaktifkan mikrofon. Monggo Mbak Bu. Aku apa yang Bu ini tapi tutune Pak Slamet. Oke, Pak Slamet. Nah, iki Pak Slamet iki mesti cedak TV iki. Iya. Pak Zainal, selamat siang. Nggih, selamat siang Pak Slamet. Suaranya feedback Pak, dengan agak menjauh dari perangkat elektronik yang lain, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Zainal. Halo. Nggih. Monggo Pak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kegiatan ini sangat baik sekali, sebuah pertumbuhan metode yang saat ini belum pernah dicoba untuk sekolah-sekolah lain. Dan mungkin SMA 1 Jepara menjadikan satu piloting yang bisa untuk membantu teman-teman di sekolah lain. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal bahwa kegiatan ini bisa dikatakan juga terlalu cepat, dan kami yang mungkin sudah agak pernah lebih tua lagi, jadi itu durasi yang tambah lagi dan itu apakah nanti teman-teman dari SMA Negeri 1 bisa membantu lagi, terserah nanti waktunya caranya untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman yang saat ini bisa berdiri. Yang kedua, bahwa pembelajaran seperti ini, pembelajaran jarak jauh, kalau misalnya seperti Google Classroom, ada Quiver, itu kan membutuhkan satu link dengan siswa. Apakah LLM ini juga membutuhkan seperti itu? Kalau harus membutuhkan, ya mohon nanti bisa dibantu diajari lagi, karena kami sangat membutuhkan sekali. Demikian Pak Zainal, terima kasih juga Pak Evi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Eunike nggih, Pak Slamet. Maaf itu Mbak saya Pak. Halo. Nggih, nganggo akune anak nih. Nggih. Monggo penanya kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kedengaran ya Pak ya? Nggih, kedengeran Pak. Oke Pak Zainal, halo. Nggih. Ya, pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Setiawan dari SMA Negeri 1 Pecangan, Pak. Halo? Nggih, ya lanjut Pak. Oke. Enggak, ini maksudnya mohon maaf, ini saya baru gabung karena memang koneksinya baru bisa, kebetulan karena saya WFH ini di rumah, jadi ini baru nyambung Pak. Jadi mungkin tadi agak ketinggalan informasi atau materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu yang sudah hadir terlebih dahulu. Jadi mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Nanti selanjutnya saya akan mengikuti. Ngaten Pak Zainal. Oh iya, untuk pertanyaan Pak Imam ini bisa langsung saya jawab. Oke. Tenang Pak Imam. Oke. Acara webinar ini, meeting ini kami rekam. Oh siap. Nah, dan nanti panjenengan saya kirimi linknya sehingga nanti bisa mendengar informasi yang mungkin panjenengan tadi terlewat gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Dan ini perlu kita apresiasi juga Pak Zainal bahwa memang alhamdulillah MGMP kita sudah melaksanakan webinar ini satu langkah lebih maju. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Setiap minggunya maksudnya Pak. Terima kasih Pak Zainal. Monggo Pak. Dari Pak Imam. Dari SMA Pecangan. Baik Pak Elvin, ada pertanyaan, tapi yang satu sudah terjawab, sepertinya tinggal menanggapi pertanyaan dari Pak Slamet. Ini beliau juga mantan ketua MGMP Bahasa Indonesia periode sebelumnya itu ya. Yang pertama Pak Slamet menanyakan apakah acara seperti ini bisa diulang karena ini sangat baik dan membantu rekan-rekan untuk menyiapkan bahan ajar. Dan yang kedua, kalau saya tidak salah mendengar, apakah dibutuhkan perangkat atau hardware atau yang lain itu yang sepertinya rumit atau apa saja yang diperlukan. Itu Pak Elvin. Pak Slamet dulu.
Baik. Baik, Pak Zai, terima kasih. Suara saya masih terdengar? Masih. Masih Pak. Ya, untuk menggunakan Loom ini yang diperlukan sebenarnya memang PC dan koneksi laptop atau PC dan koneksi internet, itu saja sebenarnya. Jadi kalau sudah ada dua itu, maka Ibu Bapak tinggal melakukan perekaman untuk membuat video ajar untuk anak-anak kita sesuai materi. Seperti itu kira-kira Pak Zai? Ya, baik, terima kasih. Kalau boleh menambahkan Pak Elvin, sedikit menambahkan Pak Elvin. Siap. Jadi alurnya begini, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, panjenengan menyiapkan materi ajarnya, ya, kemudian jenengan taruh di slide atau PowerPoint begitu, jenengan tata sedemikian rupa, termasuk transisinya, musiknya, variasinya, begitu, ya. Terus jenengan siapkan Loom itu. Nah, Loom itu gunanya untuk merekam tampilan PowerPoint tadi, slide-slide tadi. Jadi sambil PowerPoint jenengan tampilkan, ada teksnya, ada gambarnya, jenengan bisa memberikan narasi juga atas tampilan layar itu. Nah, kegiatan itu direkam langsung di komputer menggunakan Loom itu tadi. Sehingga suara, gambar, kemudian teks, terus video kalau misalnya panjenengan menggunakan kamera nanti bisa terekam di Loom itu. Hasilnya berupa video pembelajaran yang bisa kita share ke anak-anak. Gitu kurang lebih gambaran umum alurnya, Bapak Ibu. Nah, mengenai perangkat tadi sudah dijelaskan Pak Elvin, dan kebutuhan yang paling vital salah satunya ya memang jaringan internet yang cukup kuat atau stabil begitu. Ya, monggo Bapak Ibu yang lainnya kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan saya persilahkan. Kalau tidak saya lanjutkan sebentar Halo, Pak. halo. Ya. Oh, ada Pak Elvin sepertinya. Oh iya. Sedikit curhat Pak. Yeah. Siap. Sebenarnya kan permasalahannya kan agak umum ya. Dari awal PJJ sampai hari ini mungkin konektivitas Pak, masalah yang paling utama itu. Karena misal dari sekolahan saya sendiri, ketika menggunakan berbagai macam metode atau cara atau media itu selalu kendalanya ada di murid. Dengan alasan bahwa mereka tidak bisa mengakses, kemudian tidak mempunyai kuota, dan kemudian sinyalnya sulit. Nah, itu yang menjadi kendala dari kita semua mungkin itu Pak. Jadi dengan terpaksa kadang saya sendiri hanya menggunakan media WA dan Google Classroom gitu Pak. Karena ketika kita menggunakan aplikasi seperti ini itu agak sulit murid untuk menjangkaunya. Itu sih Pak beberapa masalah yang sering saya hadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya, memang ada dinamikanya tersendiri ya, kendala untuk PJJ ini ya. Saya juga merasakan ya, termasuk sinyal itu, dan sepertinya tidak hampir semua sekolah lah mengalami hampir semua itu ya. Untuk itu maka kita carikan formula yang jitu, formula yang mudah diaplikasikan, diterapkan oleh guru ataupun anak-anak agar PJJ ini tetap bisa berlangsung begitu. Dan ini barangkali salah satu alternatif atau salah satu cara untuk menjawab kebutuhan tersebut. Begitu Pak Imam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Monggo yang lain dulu Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Heru atau Pak siapa namanya? Waalaikumsalam. Siapa tadi yang kirim salam? Yang kirim. Maknya banyak kayak virus. Kalau ngomong gak popo ngancet tuh ya anak. Bu Eti Agustina dari SMA. Oh, Bu siapa Bu?
Eti Agustina. Oh, Mbak Eti, nggih. Iya. Nggih, monggo. Mau bertanya Pak Elvin, bentuk ini link ya Pak. Berarti anak tidak perlu untuk mempunyai aplikasi tertentu, cukup di-share di WA group. Berarti anak sudah bisa mengakses seperti itu. Apakah benar yang saya pahami Pak? Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Esti, Bu Eti ya dari SMA Al Hikmah Mayong. Apa perlu aplikasi lain untuk membuka video ini, fitur ini, platform ini begitu? Karena tadi kan yang dikirim link. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu, misalnya kalau ada pertanyaan. Beberapa teman SMGMP SMA Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Jepara yang punya YouTube atau beberapa kali membuat video itu yang saya tahu itu Pak Sugeng ya, Pak Sugeng dengan nama akun Sugeng Padi lah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif juga Pak Sugeng. Kalau misalnya Pak Sugeng ada, saya sih belum melihat ada Pak Sugeng ini atau mungkin saya yang terlewatkan. Nah, barangkali kita bisa Pak Sugeng ikut SKS. Oh iya. Oh saya iya. tadi juga pamit ke sini dulu. Mungkin Pak Heru atau yang lain, monggo silakan. Atau saya jawab dulu pertanyaan Bu Eti tadi Pak Zaid. Ya, monggo sambil menunggu rekan-rekan yang lain mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Eti. Betul yang dimaksud Bu Eti tadi. Selama link tadi sudah dikirimkan ke siswa, entah melalui WhatsApp, entah ada di Google Classroom, di Teams, di mana saja, siswa langsung bisa membukanya semudah ya katakanlah seperti anak-anak membuka YouTube. Jadi kan seperti linknya kan itu sudah saya paste di kolom chat ya. Berarti tinggal buka saja. Ya seperti itulah nanti siswa akan menerima video pembelajaran dalam bentuk tautan. Kata Bu Eti. Ini tidak perlu menggunakan aplikasi khusus. Yang penting punya browser lah. Nah, setiap HP laptop kan sudah ada ya browser. Seperti ini nanti tampilannya. Ngaten Bu Eti? Ya, itu Bu Eti, jadi tidak perlu aplikasi lain. Kalau misalnya panjenengan kirim link itu, anak-anak bisa langsung membuka melalui browser ya, seperti YouTube gitulah Bu. Ya, jadi simple untuk penggunaan aplikasi ini. Monggo yang lain Pak Heru sepertinya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ini. Pak Heru sudah berkemas ulang. Enggak, gini Pak Zainal. Iya. Pak, tanya lagi mungkin ya. Maksudnya sebelum menyinggung ke materi, saya ingin tanya apakah format MGMP kita nanti ke depannya akan tetap seperti ini atau bagaimana? Kalau seperti ini nanti model absensinya bagaimana, itu pripun Pak itu Pak? Oh iya. Saya jawab ini Pak Elvin, saya bisa menjawab lah. Kalau MGMP nantinya seperti apa ini, sepertinya wewenang dari ketua atau pengurus begitu. Dan untuk absensi, ya saya sekaligus menyampaikan hari ini untuk kegiatan kita siang hari ini, saya tadi sudah mengirimkan link di chat, ya itu untuk presensi. Nanti saya kirim juga di grup WA begitu. Nanti panjenengan isi mulai dari nama lengkap dengan gelar, email, nomor HP dan sebagainya. Itu bisa dijadikan presensi ya. Terus kemudian kalau misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu rekan-rekan MGMP ini menghendaki ada pertemuan MGMP menggunakan tim seperti ini, meeting seperti ini, insya Allah saya sama Bu Hasya atau teman-teman yang lain juga insya Allah siap memfasilitasi Pak. Yang penting kita
merencanakan pelaksanaannya kapan, tanggal berapa, jam berapa gitu. Hanya saja pertemuan seperti ini aku dong rantuk jajan ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah itu juga penting Pak Iku. Nah, nanti jajannya dikirim secara virtual. Secara virtual. Nah. Jajan gak untuk sangu. Zainal ya boleh jajan dewi apa sih? Saka liyane. Nggih. Zainal ya boleh jajan dewi apa ta? Ya, ini maaf ini Pak Elvin numpang sekalian ini ketemu lah. Mungkin ada pengurus Bu Maftuhah mungkin atau siapa pengurus yang lain mewakili ketua MGMP untuk rencana meeting MGMP ke depan. Apakah dilakukan seperti ini atau misalnya cari format yang lain, monggo. Nanti disampaikan di grup juga tidak apa-apa. Kalau misalnya seperti ini, insya Allah saya siap memfasilitasi Bapak Ibu. Yeah. Paling tidak kan dengan tips ini mulai kita mulai akrab sehingga nanti bisa Halo, kita. Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Monggo Pak, selamat. Pripun? Ini mestinya kita kok sangat penting sekali kalau model nanti MGMP ke depannya seperti ini juga lumayan lebih praktis. Jadi nanti powernya dari Semansara yang siap untuk memfasilitasi teman-teman. Jadi kegiatan MGMP tidak akan tidak akan terbatas dengan kondisi seperti ini. Tetap bisa dijalankan maksudnya seperti itu. Siap Pak. Saya insya Allah siap untuk memfasilitasi MGMP virtual ini. Pokoknya nanti dikabari kapan, hari apa gitu. Saya nggak pikir bayaran Pak, biar pengurus saja Pak. Iyalah, yubin urang lanang jarang. Pokoknya monggo. Pikirkan pengurus saja Pak. Syukur-syukur malah golekake jodoh. Alhamdulillah. Ya Allah. Jodoh. Sake. Apa-apa ana koncone ya. Tolong Pak selamat, Pak selamat. Pas sedikit Pak. Iya. Boyo teko didukoke pentol dhisik ya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan kaitannya dengan video pembelajaran tadi. Ya. Oh iya, informasi juga Bapak Ibu, nanti saya kirimi atau Pak Elvin kirimi ada tutorial kok semacam ini. Bagaimana membuat video pembelajaran dengan Loom ini. Pak Elvin juga sudah beberapa kali memposting tutorial penggunaan Loom ini. Gitu ya Pak Elvin? Boleh, tetapi justru tutorial yang paling jelas itu ya di video ini nanti. Bisa diulang lagi gitu loh. Ya, oke. Pak Elvin, ada Maftuhah yang resen dari SMA Alum Sari. Nah, ini mantanmu Pak Elvin. Ini mantan. Bu Maftuhah. Oke, terima kasih Pak. Mau tanya ke Pak Elvin. Ini ya Pak, kalau kita menggunakan Loom berarti kan secara online. Nah, kalau online, apakah hasilnya itu nanti melalui editing apa langsung upload Pak? Terima kasih. Pakai narasumber. Ya, terima kasih Bu Maftuhah yang menanyakan ini secara online, apakah bisa melalui editing atau langsung share begitu? Nah, terima kasih. Ada lagi Bu? Ya, terus kalau Loom ini berarti kan hanya saja webnya yang beda. Kalau mungkin diupload dengan di Jateng Pintar atau mungkin di alat lain gitu kan. Maksudnya seperti itu atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Elvin. Ya, terima kasih. Ya, cukup Bu atau masih ada lagi? Cukup. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Elvin sambil menunggu mungkin teman-teman nanti punya ide pertanyaan lain terpancing dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Monggo Pak Elvin. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Bu Maftuhah, teman saya Bina Loom Sari, betul. Hasil dari Loom ini kita bisa gunakan kita bisa download. File ini kita bisa download. Kalau Ibu Bapak lihat, ini ada klik download di bawah gambar itu.
Nah, download untuk apa? Ya untuk apa namanya? Barangkali kita akan menggunakan ini menjadi bagian video yang lain. Ini masih bisa kita edit dengan video editor yang lain. Entah Filmora, entah KineMaster, entah Premiere gitu ya. Nah, filenya seperti ini, maaf. Nah, kalau mau diedit langsung di Loom itu ya memang hanya edit sederhana ya, hanya trim tadi, hanya memotong-motong area-area yang tidak diperlukan, sebatas itu saja. Kalau ingin menggunakan editor yang lebih kompleks, misalnya menambahkan musik, menambahkan animasi yang lain, tentu tidak bisa dilakukan di Loom ini. Tetapi kalau video kita sudah, ini kan memang untuk kebutuhan yang sederhana dan cepat ya. Jadi kita menjelaskan, wajah kita kelihatan, stop record, langsung share gitu saja. Anak langsung bisa mendapatkan video itu, bisa menerima penjelasan dari video yang telah direkam. Seperti itu, Bu Mar. Nah, kalau video filenya ini yang sudah saya download tadi ya, itu, nah ini bisa kita mainkan juga langsung, kemudian masuk di aplikasi. Ini dalam bentuk ini yang hasil downloadnya. Ini hasil download. Terus ini Pak, bedanya dengan Jateng Pintar. Oh gitu. Jateng Pintar konten yang di Loom dengan konten yang di Jateng Pintar, apakah sama bobotnya atau gimana? Terima kasih. Oh baik. Jadi Jateng Pintar atau sumber belajar di portal Rumah Belajar itu sama. Tetapi kalau Loom ini kan bukan Loom ini tools untuk membuat videonya, sedangkan Jateng Pintar, portal Rumah Belajar yang di dalamnya ada sumber belajar tadi itu adalah wadah untuk konten pembelajaran dari guru-guru di Indonesia. Kalau Jateng Pintar memang dikhususkan untuk kawasan Jawa Tengah saja, karena itu milik Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan kalau Rumah Belajar itu miliknya kementerian, jadi sifatnya skopnya lebih luas, nasional, seperti itu. Jadi Loom hanya tools untuk membuat dana. Cara membuatnya gitu. Terus dari hasil Loom nanti bisa di-upload di Jateng Pintar gitu kan? Tentu bisa, tetapi tentu harus mengikuti standar yang ditentukan dari sana ya. Katakanlah kalau portal Rumah Belajar itu kan standarnya harus ada logo Tutwuri dan logo Rumah Belajar. Barangkali kalau Jateng Pintar juga memiliki kriteria khusus juga. Begitu pula soal durasinya. Biasanya kalau portal Rumah Belajar itu kan berkisar antara 6 sampai 7 menit saja. Tidak boleh lebih dari itu karena dipandang kalau terlalu lama nanti siswa boring gitu ya, bosan. Tetapi waktu segitu 7 menit itu memang harus efektif cara kita menjelaskan dan lain-lain. Barangkali Jateng Pintar punya kriteria yang lain juga. Seperti itu, Bu Mam. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Tufah. Jadi kalau boleh menambahkan, sederhananya itu begini. Loom ini adalah perangkat atau device kita untuk merekam atau ibaratnya itu kamera. Jadi kita punya bahan, gambar, teks, kemudian kita narasi. Nah, Loom ini merekam, Bu. Ya. Apa rekamannya salah, ono sing salah, ono sing kurang, terus dibaleni meneh biar lucu terus itu nggak apa-apa. Nah, kan nanti setelah itu tersimpan di Loom. Nah, di Loom itu kita tidak share dulu nggak apa-apa, tapi kita download, ya lah, video yang kita buat tadi kita download, terus kita edit di aplikasi lain atau program lain pun tidak apa-apa. Kan gitu. Salah satunya gitu. Atau misalnya kita yakin dari awal sampai akhir video kita yang kita
langsung diedit langsung di share juga tidak apa-apa gitu Bu Matwa. Jadi Loom ini ibaratnya itu kamera yang merekam kita syuting begitu Bu. Ya, oke, makasih Pak Zainal. Monggo yang lain, Bapak Ibu yang lain, silakan. Pertanyaan berikutnya. Pak Zainal. Loom tadi singkatan dari apa Pak? Saya agak ketinggalan. LOM itu tadi siapa? Loom ini nama aplikasinya Pak. Singkatannya kok saya belum tahu. Kalian Loom saja gitu Pak. Loom itu belum tahu ya. Itu Pak. Loom itu ada opposite-nya Pak. Dah Pak. Dah Loom. Nah itu Pak. Pak Zail Loom makan ya? Oh ya itu. Ya itu opposite-nya, lawan katanya, antonimnya. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain kaitannya dengan konten pembelajaran atau membuat video pembelajaran. Ini Pak Zainal, sebenarnya ini kan hampir mirip dengan Camtasia berarti prinsipnya Ya, konsepnya sama. Ya itu memang kendalanya juga memang di situ Pak. Ketika kita dulu kan kita pernah menggunakan Camtasia juga, tetapi memang pada akhirnya ujungnya di murid tadi, bahwa murid pun tidak atau kesulitan untuk mengakses itu Pak. Nah, bagaimana dengan Loom ini? Apakah ini bisa memudahkan murid kita untuk mengaksesnya atau bagaimana Pak? Misal coba kalau jenengan bandingkan antara Loom dengan Camtasia lebih mudah mana Pak? Menurut jenengan Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum Pak Elvi jawab, mungkin kalau ditanya Camtasia, Loom, Filmora, Premiere, Real Studio, lebih mudah yang mana? Itu kok masing-masing orang punya beda Pak. Ada juga bapak-bapak atau jenengan di sini ngedit video nganggo Excel, nek luwih penak dirasa iso. Ya prinsipnya kan sama, cuman alatnya yang berbeda. Elvin, monggo Pak. Baik. Jadi kelebihannya Loom itu langsung bisa dibagikan. Jadi karena dia online, dia begitu selesai record itu kan langsung tersimpan di cloud ya, seperti di Drive, seperti di Google Drive. Tetapi ini di storage-nya Loom sendiri. Dan langsung kita bisa bagikan. Sedangkan Camtasia barangkali fiturnya barangkali lebih lengkap, tidak sesederhana Loom, tetapi basisnya bukan online, sehingga nanti perlu di-download, kemudian perlu mengupload juga, baru membagikan ke siswa gitu. Ini sebenarnya memudahkan guru. Kalau siswa, ya yang penting siswa dapat tautan dari gurunya, tentu siswa akan mudah. Gitu. Dan di zaman PJJ ini, mau nggak mau kita hanya bisa menggunakan teknologi dan membutuhkan internet gitu ya, secara umum. Dan kita semua tahu sekarang kita sudah mendapatkan kuota belajar dari kementerian, paling tidak selama 4 bulan ini bisa mengurangi kesulitan siswa dan bahkan guru untuk mengakses mengikuti pelajaran yang memerlukan kuota internet. Ngaten Pak Imam. Oke. Terima kasih. Oke. Ya memang ini memang zaman digital, zaman internet itu memang kuota, tapi saya yakin permasalahan kuota sudah teratasi kok. Ini kadang memang bocah golek dalan. Gini Pak, kadang kurang akal. Kadang juga gini Pak. Ya mohon maaf juga ya, sampai hari ini pun keikutsertaan siswa itu berkelasnya itu untuk saya sendiri itu jarang mencapai 100% Pak. Tetap ada saja murid yang tidak bisa atau yang tidak masuk ke pembelajaran sampai hari ini. Dalam satu kelas itu Pak, misal ada yang absen beberapa kali gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang memang sama sekali tidak bisa menjangkau itu. Nah, kadang itu juga jadi permasalahan kita sebagai guru. Iya Pak.
Ya untuk itu kan kita dituntut untuk kreatif bagaimana caranya mereka bisa menarik perhatian mereka untuk mengikuti pembelajaran yang mungkin dengan video seperti ini. Masalahnya kan Pak, orang duwe HP Bu. Ketoke saiki ora duwe HP, ketoke kok alasan tok. Ora duwe HP tapi motornya PCX Pak rata-rata. Nah niku. Berarti nek ngono Pak. Mungkin wani tarik dealer Pak. Oke, Bapak Ibu, monggo yang lain. Kalau masih ada pertanyaan, oh ya Bapak Ibu, acara ini kita akhiri, kita batasi sampai 14.30 ya, sambil menanti waktu ashar gitu atau menanti waktu buka puasa. Jadi ada 15 menit lagi bisa kita manfaatkan untuk sharing, untuk berbagi informasi terkait dengan penciptaan pembelajaran yang kreatif sehingga anak-anak tetap mengikuti pembelajaran walaupun secara jarak jauh. Monggo. Atau mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tanggapan atau sharing serupa ini, monggo. Teko jenengan sambi karo mboten napa-napa karo kados Pak Slamet mau mbek camuk-camuk napa niku blanggem kok kados ya. Bentung. Nah. Kelaparan. Oh, bok sik ngono iku Cah. Ya, monggo Bapak Ibu atau ada tanggapan lain silakan, pertanyaan apapun lah atau sharing dari apa yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh ini ya, monggo enggak apa-apa. Ya ini yang nonton banyak tapi kok sepertinya mic-nya pada off semua, Pak. Ya mungkin karena ape takon tapi kita wis mudeng ape takon apa sing ditakoke. Nah, nggih. Antara itu ya. Bermanfaat kok. Oke. Nggih, monggo Bapak Ibu. Mbak Novi, Wong Durmolo. Mbak Novi mungkin ada pertanyaan Mbak Novi. Oh, iki HP-ne digledakake wonge ngelungo iki. Ya. Enggak apa-apa Mbak Risa tadi aja. Pak Z sambil nunggu akan saya tambahkan info sedikit gitu. Ya, monggo. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat tampilan share screen saya sekarang, ini ada beda-beda packaging Loom ya. Yang saya gunakan tadi, yang versi Chrome itu kan yang basic, yang tidak membayar, tidak $0, $0 gitu ya. Nah, yang menarik itu yang Pro. Pro itu yang seharusnya itu berbayar $8 per bulan, berapa itu ya? 100.000 lebih pokoknya ya. Nah, selama masa pandemi ini digratiskan. Jadi itu ada tulisannya free for education. Sehingga nanti kalau yang basic itu Ibu Bapak maksimal hanya bisa merekam 25 video. Nah, kalau yang versi Pro itu tidak terbatas, di unlimited. Kemudian ada drawing toolnya. Jadi sembari kita menjelaskan, kita bisa mencoret-coret layar gitu ya untuk memberikan penekanan terhadap kalimat-kalimat tertentu yang biasanya kan untuk mapel bahasa Indonesia kan banyak ya yang perlu mendapatkan penekanan-penekanan. Caranya itu hanya memerlukan akun sekolah. Jadi kalau ini diklik, free for education ini diklik, nanti akan tampil seperti ini dan Ibu Bapak bisa mengklik get your account verified here. Jadi saya sudah punya ini verifikasinya sekitar 5-7 hari dan saya menggunakan akun sekolah yang saya gunakan sekarang elvin@smn1jepara.id. Jadi saya yakin bahwa sudah punya email sekolah dan daftarkan saja, uang ini mumpung gratis. Jadi tinggal ikuti start lalu continue. Kemudian kalau Ibu Bapak sudah punya akun terregister dengan school di sini, yes, kalau belum ya no. Kemudian tinggal memasukkan emailnya. Nanti ini karena saya sudah punya,
kalau Ibu Bapak ingin lihat, ini saya menggunakan Loom for desktop, jadi bukan yang Chrome. Perbedaannya itu ada di samping maksimalnya tidak hanya 25 video ya, tetapi ada lagi, sebentar, sudah terbuka sepertinya. Loom for desktop itu bisa diakses di sini, di akun di foto profil itu ya. Kalau diklik, nah ada download desktop app. Bapak tinggal itu, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah akun Pro. Kalau Ibu Bapak lihat ini, internet speed is very fast. Nah, kalau diklik auto, ini kalau yang versi trial itu hanya sampai 720p saja. Nah, ini kita bisa melakukan perekaman hingga 1080 atau Full HD sampai 4K ya, 4K itu. Dan ada ini drawing toolnya. Jadi misalnya kalau tadi kan waktu di PowerPoint nggak tampil ya kameranya. Ini kalau diklik start recording misalnya. Oke, tunggu. 3, 2, 1. Kemudian saya buka. Nah, seperti ini. Saya full screen. Nah, foto kita akan tampil. Bahkan kalau perlu diperbesar gitu ya. Nah, seperti ini misalnya bisa. Sambil kita menjelaskan seperti ini, kita bisa melakukan tadi coret-coretan ini. Ada draw-nya ya. Baik anak-anak, bahwa kita perlu persiapan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama adalah meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Nah, sambil kita menjelaskan seperti itu, kita bisa melakukan coretan atau menggambar layar slide kita. Nah, seperti itu. Jadi lebih fiturnya akan lebih banyak. Oke, ini saya stop recording. Proses selanjutnya seperti saat mengedit video di Loom yang ada di Chrome tadi. Begitu, mudah-mudahan sedikit menambahkan informasi tentang Loom ini. Maten Pak Haze? Ya baik. Ya, ada yang resen lagi Pak Elvin, Pak Rizky, Farid Maulana ya. Sepertinya hadir. Menanggapi. Monggo Pak Rizky. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Iwin, bahwasannya tadi kan ada basic dan pro tadi kan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kita tidak punya pro ya kan, berarti kan otomatis kita menggunakan yang basic. Nah, sedangkan yang basic itu hanya dibatasi maksimal 25 video. Nah, kalau misal dari 25 video itu nanti akan kami hapus, katakanlah materi itu sudah disampaikan lalu dihapus, apakah bisa untuk menggantikan yang baru? Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi, Pak? Cukup itu dulu. Oke. Oke. Monggo, Pak, langsung ditagih aja. Oke. Terima kasih Pak Farid. Kalau yang saya pahami sih itu 25 perekaman ya. Saya belum pernah nyoba menggunakan trial itu karena begitu saya dapat yang pro ini saya langsung mendaftarkan pro tadi sehingga dan sudah banyak sehingga apakah itu batasnya kelihatannya kok 25 perekaman bukan katakanlah kalau 25 video gitu ya. Jadi 0 lagi kelihatannya mereka menghitung proses perekamannya Pak Farid. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Atau katakanlah kalau sudah 25 selesai pakai akun baru lagi aja, daftar baru lagi gitu. Oh ya, terima kasih. Ya, itu Pak. Yo, gawe akun double ya gitu. 25 selesai bikin akun baru, gawe Facebook anyar neh, ads neh gitu. Gawe fake akun, Pak. Sebelahnya Pak Elvin itu ya suka gitu itu. Pak Elvin sebelahmu itu gawe akun pirang-pirang Pak. Oke ya. Jadi itu kalau misalnya 25 video sudah terekam di situ,
kemudian tidak bisa walaupun dihapus kok ternyata tidak bisa membuat lagi, ya solusinya memang kita buat akun lagi ya. Oke, monggo yang lain masih ada waktu sekitar 6 menit, kita manfaatkan untuk tanya jawab atau sharing terkait dengan penciptaan model pembelajaran yang kreatif. Monggo. Pak, boleh tanya, Pak? Monggo, jenengan ya memang di sini kan memang harus bertanya. Pokoknya dengan takono sakarepmu lah dijawab sakarepe, Pak. Ini pertanyaan sepele, Pak. Saya sebenarnya pengen lebih kenal dulu sama Pak Elvin ini. Maksudnya dia Mbak saking budi dan budi ngoten Mbak. Karena tadi aku ngikuti dari awal. Pak ya. Kita kenal hati nih iki. Biar kapan-kapan kalau katanya bisa mampir gitu loh, Pak. Oke. Jenengan add saja Facebooknya Alvin Nur itu, Pak. Niko. Pak Imam, monggo. Saya ada di SMA 1 terus kok. Saya itu pulangnya tuh malam-malam terus. Pak Z itu sore pulangnya. Ya sebenarnya sampai malam sih, tapi mampir. Dalamnya suara. Doliane, Pak. Tambah-tambah, Pak. Monggo Pak Heru ini saya nanti loh Pak Heru. Pertanyaannya. Pak Heru meresapi itu. Sapi ini kenapa diperes? Kakak. Masih commute. Pak Heru masih commute. Pak Heru ini untung sasi orang mulai gitu ya. Sepertinya. Pak Heru sedang galau. Nah itu kita Pak. Oke, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada, kita akhiri sampai di sini untuk acara webinar pada siang hari ini. Pak Mansur mungkin itu Pak. Ada, monggo kita manfaatkan sedikit waktu tersisa. Yang tersisa ini untuk tanya jawab, sharing dan sebagainya. Monggo. Pak Mansur mungkin ada pertanyaan Pak Mansur. Ya Pak Mansur. Oke, ada Pak Mansur ternyata. Monggo Pak Mansur. Masih mute Pak itu Pak. Terakhir ketemu Pak Mansur makan sate kambing kemarin minggu yang lalu Pak Heru metui. Monggo Pak Heru, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ya, Pak. Yang penting nanti ketika ada seperti ini lagi dikabari di grup ya Pak ya. Siap. Jadi, biar tidak telat dalam mengikuti maksudnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, anggota MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Jepara dan juga Pak Elvin, kiranya acara siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang kita ikuti dari jam 1 tadi membawa manfaat, membawa kebaikan dan membawa berkah serta menambah pengalaman kita untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk para siswa. Dan harapan saya kegiatan seperti ini tidak hanya sampai di sini, tapi nanti suatu saat kita ulang lagi, ya begitu. Dan sebelum kita akhiri, saya Zainal Arif mohon maaf apabila dalam membawakan acara siang hari ini ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, dan mewakili Pak Elvin juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran panjenengan semuanya. Sampai jumpa di acara yang akan datang, dan sebelum acara ini kita tutup, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah dan berlanjut di masa yang akan datang. Bagi yang beragama Islam, kami lancarkan dengan bacaan hamdalah bersama, dan bagi yang berkeyakinan lain kami mohon untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan. Jadi foto bareng, Pak. Gitu, sampai jumpa di foto bareng. Dan lain kesempatan. Untuk foto bareng, Pak. MGMP pertemuan nanti saya tunggu dari pengurus MGMP
berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Saya foto dulu. Oh iya, yang masih tersisa kita foto dulu, Pak. Silakan on kameranya. Ya, Bos. Tangannya boleh? Ya. Tangannya seperti ini. Tangannya di sini ya. Ini logo rumah belajar. Terus kok sing screenshot sapa? Screenshot kan. Tandika. Gambar rakyat tarik. Tandika iso ra? Satu, dua, tiga. Nah, Terus dimanis-manis ke mesti. lagi mode ini mode. Ya bebas Pak, ganti. Ya bebas. Baleni. Ayo bebas. Baleni. Baleni kayaknya. Halo Mbak Bet, piye kabare? Yo, Satu, Masih. satu, dua, tiga. Sekali lagi. Yuyus manise, masyaallah. Dimanis-manis ke mesti. Pak Mansur. Dua, tiga. Oke, terima kasih. Nanti tak kirimkan ke Pak Haji. Bu Yuyus mau manis-manis ke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dadah. Oke, Pak Heru ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Tutup.